Baik, Pak Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, Pak wabarakatuh. Tata? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Pak Stan sebaliknya? Alhamdulillah sehat, Pak Tata. Aduh, lama tak jumpa ini bareng Pak Tata. Iya, kayaknya nih. Saat ini kesibukan apa nih Pak Tata selain mengajar? Untuk sekarang ini saya lagi sibuk di BPD Desa Banterjek, Pak. Oh, di BPD. Oh, Iya. biasa nih ya, mengajar iya, BPD iya, Pak Tata ya. Oke, baik Pak Tata. Terima kasih nih atas waktunya. Kemudian sesuai dengan yang sudah kita jadwalkan bahwa hari ini saya akan melakukan pengamatan terhadap coaching yang akan Bapak lakukan bersama siapa kalau nggak salah yang coachingnya Pak Fahmi. Pak Fahmi ya. Nah, bersama Pak Fahmi sudah siap berarti Pak Tata? Udah siap. Oke, nah terkait pelaksanaan coaching nanti Pak Tata nih, Iya. ada beberapa hal nih yang harus kita diskusikan bahwa kompetensi coaching itu seperti apa ya. Yang pertama kita harus ingat bahwa prosesnya harus dilaksanakan dengan alur tirta, kemudian jangan lupa juga untuk tetap mengedepankan terkait kemitraan ya. Iya. Kemudian apa namanya teh, bagaimana caranya kita menggali apa yang akan diungkapkan oleh si coach itu. Nah, kira-kira nih menurut Pak Tata kompetensi apa yang perlu dikembangkan pada saat proses coaching? Ya, ya. Terima kasih Pak Stan. Seperti yang kita ketahui bahwa kompetensi inti ya dari coaching itu yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan aktif, yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Juga bisa juga ditambahkan itu tentang mendengarkan dengan rasa dan sesuai dengan alur tirta. Itu yang saya ketahui, Pak Stan. Ya betul ya Pak Tata. Jadi kompetensi coaching terkait apa yang tadi Pak Tata sampaikan mengenai kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi coaching tadi, kira-kira kompetensi mana nih yang ingin Bapak kembangkan atau yang ingin yang ingin nanti diobservasi gitu? Apa nih kompetensinya? Ya, saya mencoba untuk mendengarkan aktif dan juga kehadiran secara penuh. Oke, mendengarkan aktif dan kehadiran penuh ya. Nah, baik Pak. Jadi dari ketiga kompetensi coaching tadi yang ingin Bapak kembangkan itu mengenai mendengarkan aktif dan juga kehadiran penuh, betul ya, seperti itu ya? Iya. Nah, dari kompetensi mendengarkan aktif dan juga kehadiran penuh, kira-kira nih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa nih indikatornya? Untuk mendengarkan aktif, yang mana di sini adalah kita harus bisa memahami ya tentang bagaimana menyimak ya dari suatu permasalahan yang disampaikan oleh seorang coach. Kemudian untuk kehadiran penuh di sini adalah salah satunya fokus ya, yang mana fokus ini merupakan salah satu keberhasilan ya di dalam menuntaskan suatu masalah. Juga untuk pikiran ya, hati ya harus sejalan itu dengan apa yang disampaikan percakapannya dengan coach. Juga kita ingin bersikap terbuka, sabar, dan ingin tahu lebih banyak itu dari coach. Ya. Baik, jadi indikator ketercapaiannya dari kompetensi yang ingin Bapak kembangkan itu adalah bagaimana caranya kita memahami si coach dan bagaimana si coach itu bisa mengungkapkan terkait apa yang ingin dia sampaikan dengan kehadiran penuh dia kita bisa fokus ya, dan bisa meningkatkan keberhasilan dari proses coaching itu sendiri. Seperti itu ya, Iya, Pak. iya. Oke, baik. Luar biasa nih rencana Pak Tata yang akan dilakukan bersama coach. Mudah-mudahan prosesnya bisa berjalan dengan lancar. Mungkin nanti juga saya akan ikut pada saat observasi ya. Nanti kita bicara lebih lanjut lah terkait pelaksanaan observasinya. Terima kasih ya Pak Tata. Mudah-mudahan nanti bisa sesuai dengan harapan. Ya, Oke, terima kasih. Assalamualaikum Pak Tata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Tata, Pak Fahmi, sehat hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Pak Astan. Oke, baik Pak Tata. Kalau gitu, karena sesuai dengan yang direncanakan bahwa hari ini akan pelaksanaan
observasi ya. Saya mohon izin untuk terlibat di dalam kegiatan coaching yang akan Pak Tata dan Pak Fahmi laksanakan. Tapi di sini saya tidak akan terlibat di dalam dialog antara Pak Tata dan juga Pak Fahmi gitu ya. Saya hanya akan melakukan pengamatan atau observasi sesuai dengan kesepakatan awal bahwa Pak Tata ingin meningkatkan kompetensinya terkait kehadiran penuh atau presence dan juga mendengarkan aktif. Iya. Gitu ya. Betul kan Pak Tata? Iya. Oke, baik Pak Tata. Maka silahkan untuk bisa memulai sesi coachingnya. Ya, terima kasih Pak Aston yang telah memberikan waktunya kepada saya. Bagaimana Pak Fahmi siang ini kabarnya? Alhamdulillah sehat Bapak. Iya. Barangkali ada kesibukan apa nih sehari-harinya nih? Ya biasa Pak Tata, sekarang saya sedang mengajar, kemudian mengadakan proyek-proyek bersama peserta didik, proyek P5 Pak Tata. Oh iya. Berarti hari ini ada peluang ya untuk kita berbicara ya? Insya Allah ada Pak. Iya. Iya. Kalau begitu ya silakan Pak Fahmi untuk menyampaikan ada permasalahan apa? Jadi begini Pak, ada satu permasalahan yang saya hadapi di dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi ya? Iya. Maksud dari diferensiasi itu bagaimana Pak? Jadi pembelajaran diferensiasi itu mungkin pembelajaran yang diterapkan berdasarkan kebutuhan belajar peserta didik Pak. Iya. Kemudian untuk tujuan dari pertemuan hari ini apa? Mungkin saya ingin mencari cara yang tepat gitu supaya saya dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya secara lebih efektif Pak. Ya. Mencari solusi mungkin ya? Iya. Mencari solusi untuk penerapan diferensiasi terhadap siswa. Iya. Ya. Kemudian untuk ukuran keberhasilannya bagaimana Pak? Nah, dari pertemuan ini saya berharap gitu ya, saya dapat mampu menemukan gitu strategi dan model-model yang tepat dalam pembelajaran berdiferensiasi sehingga kebutuhan belajar anak terpenuhi, Pak. Strategi dan model-model ya. Iya. Gitu. Sehingga bisa dipecahkan ya masalah tersebut. Iya. Kemudian kesempatan apa yang Bapak miliki sekarang? Mungkin saya memiliki beberapa kesempatan Pak, atau peluang mungkin ya Pak ya. Yang pertama mungkin sekarang saya mengajar, kebetulan mengajar kelas 12 Pak, di mana siswa kelas 12 itu lebih mandiri. Pertama, sehingga sangat membantu saya dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi ini. Kemudian yang kedua, saya berkolaborasi Pak dengan guru-guru yang lain, terutama guru-guru BPBK dalam melakukan tes diagnostik, terutama dalam melakukan profil belajar anak. Di dalamnya ada gaya belajar. Nah, untuk menilai itu saya bekerja sama dengan guru BPBK Pak. Iya, bisa dimengerti Pak ya. Iya. Dari skala 1 sampai 10, nah, di mana posisi Bapak sekarang dalam pencapaian tujuan Bapak? Dari skala 1 sampai 10 mungkin saya berada di angka 7 Pak. 7 ya. Mendekati ke 10 nih ya. Iya Pak. Kemudian kekuatan Bapak dalam mencapai tujuan tersebut? Kekuatan saya pertama mungkin secara konseptual saya sudah memahami dengan baik Pak apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya juga memiliki rekan-rekan sejawat serta peserta didik yang support Pak terhadap apa yang akan saya lakukan, akan saya terapkan di kelas. Mungkin itu Pak. Oh iya. Kemudian untuk peluang atau kemungkinan yang bisa Bapak lakukan bagaimana Pak? Peluang untuk diterapkan pembelajaran diferensiasi di kelas ini sangat mungkin sekali Pak diterapkan di sekolah saya, karena mengingat latar belakang siswa yang di sekolah saya hampir 900 orang Pak, pasti berbeda-beda kebutuhan belajarnya, sehingga saya memiliki peluang yang sangat besar gitu untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi ini dan mengoptimalkannya di
tingkatan kelas 12 Pak pertama. Ya. Jadi peluangnya sangat besar ya Pak. Sangat besar Pak. Ya. Barangkali ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi dari tujuan Bapak. Nah, salah satu hambatannya mungkin pada ini Pak, menilai kebutuhan belajar anak Pak. Jadi mungkin jika sudah diketahui profil belajar anak, sudah diketahui apa ya, ada gaya belajar yang 3 itu. Nah, kesulitan saya itu melaksanakan pembelajaran diferensiasi berdasarkan minat Pak. Gitu. Jadi minat peserta didik itu yang saya alami ketika ditanya itu minat anak-anak itu tidak mengetahui minatnya apa gitu, cita-citanya tidak tahu itu apa, sehingga itu menyebabkan saya sulit gitu untuk menerapkan pembelajaran sesuai dengan minat gitu. Karena minatnya susah gitu untuk tidak dimiliki. Kalau begitu apa solusinya? Mungkin solusinya saya akan mencoba dari mulai mengetahui minat mereka dengan bertanya apa cita-cita mereka gitu. Kemudian apa yang sering mereka lakukan gitu, kemudian menuliskannya dalam bentuk deskripsi mungkin atau sesuai apa minat mereka gitu, deskripsi atau video gitu di buku tulis atau di penugasan saya yang saya berikan Pak. Oh, jadi langsung ya? Iya. Langsung ke anaknya, apa nih minat kamu gitu ya? Iya. Ya. Kemudian untuk rencana Bapak dalam mencapai tujuan ini bagaimana Pak? Rencana saya akan mempersiapkan beberapa strategi mungkin ya Pak ya. Pertama mungkin saya akan berbicara gitu dengan wali kelas yang dari kelas terkait mengenai keadaan peserta didik ini. Mungkin barangkali wali kelas memiliki datanya gitu, apa minatnya, apa cita-citanya dari peserta didik ini. Kemudian yang kedua, saya mungkin akan melakukannya, mencoba untuk menelusuri minat mereka dari sosial media Bapak yang mereka miliki. Mungkin juga bisa membantu saya dalam menilai minat mereka. Mungkin yang memiliki sosial medianya YouTube itu mungkin minatnya di dalam membuat video, atau yang memiliki sosial medianya Twitter mungkin dia bisa saja minatnya itu menulis, mungkin seperti itu. Iya. Jadi itu 2 rencana saya. Dua rencana. Nah dari 2 rencana tersebut prioritasnya yang mana Pak? Mungkin prioritasnya saya akan ke wali kelas terlebih dahulu begitu Pak. Ya. Wali kelas ya. Ya. Kemudian untuk jangka waktunya? Insya Allah rencana ini saya dapat selesaikan atau lakukan itu dalam jangka waktu 1 minggu Pak. 1 minggu ya. Iya. 1 minggu ke depan ya. Iya. Ya. Nah setelah Bapak melakukan rencana, kemudian juga strategi, ya di sini ada lagi nih skala 1 sampai 10. Berapa tingkat keberhasilannya kira-kira? Mungkin insya Allah mungkin di 9 Pak. Di 9. Iya. Ya. 9. Jadi awalnya 7, Iya. kemudian meningkat ke angka 9. 9 ya. Kemudian bagaimana cara Bapak mengantisipasi gangguan atau hambatan tadi Pak? Untuk mengantisipasinya, salah satunya saya mungkin berkolaborasi tidak hanya dengan wali kelas, mungkin juga dengan guru-guru yang lain. Bisa juga mungkin berkolaborasi dengan guru-guru BK dan BP. Mereka mungkin punya data yang lebih lengkap gitu mengenai peserta didik. Kolaborasi dengan warga sekolah ya? Iya. Yaitu dengan siswanya, dengan guru, dengan TU, dengan komunitas dan lain sebagainya Pak. Iya betul Pak. Kemudian apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi? Saya berkomitmen gitu untuk segera melaksanakan ini tanpa menunda-nunda, karena ini sangat penting sekali menurut saya untuk bisa segera menerapkan pembelajaran diferensiasi yang efektif mungkin dan mungkin efisien Pak. Iya. Sesegera mungkin ya Pak ya? Segera mungkin. Kemudian siapa dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen ini? Untuk menjaga komitmen ini, saya sudah berkomunikasi mungkin dengan kurikulum Bapak di sekolah saya dan juga dengan pimpinan saya Pak di sekolah, sehingga bisa memantau
kemajuan dari pembelajaran diferensiasi yang saya terapkan di kelas ini. Ya, ya, ya. Ya. Kurikulum, kepala sekolah, ya, Iya, segera untuk dilaksanakan, Pak ya. iya. Bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching kita ini, Pak? Tindak lanjutnya mungkin saya akan segera melaksanakan rencana aksi yang sudah tadi kita bicarakan bersama. Sesegera mungkin kalau gitu. Oh ya. Iya. Terima kasih Pak ya atas permasalahan yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ya rencananya bisa direalisasikan sesegera mungkin. Iya Pak. Amin Terima Pak. kasih. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Tata. Waalaikumsalam. Gimana, sehat? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Oke, baik Pak Tata ya. Alhamdulillah proses coachingnya sudah selesai ya tadi ya. Iya, sudah beres Pak. Oke, itu dari kegiatan coaching yang tadi Bapak lakukan, menurut saya itu sangat luar biasa ya. Bapak dengan rekan sejawat sudah sangat bagus melaksanakan proses coaching. Nah, terkait kegiatan tadi, bahwa di awal kan pada saat kita praobservasi, Pak Tata ingin mengembangkan kompetensi terkait kehadiran penuh atau present dan juga mendengarkan aktif, ya betul kan ya, seperti itu. Nah, dari Bapak sendiri nih terkait dua kompetensi itu, yang Bapak lakukan pada saat coaching itu sudah berhasil atau belum? Ya, ya. Baik ya. Ini kan penilaian sendiri ya. Ya. Apa yang Bapak rasakan lah Iya, ya? yang saya rasakan penilaian sendiri ya. Yang pertama untuk pendengaran aktif ya. Tadi saya sudah merasa sudah merasa bahwa keterampilan saya di mendengarkan itu sudah maksimal, Pak. Ya. Kemudian untuk di kehadiran penuh pun sama ya. Tadi untuk gerak badan saya atau gestur saya ya sudah berusaha untuk menunjukkan ke arah yang baik. Kemudian pikiran, hati saya juga selaras ya dengan percakapan dengan coach. Kemudian juga saya sudah berusaha untuk fokus ya dalam melakukan coach ini, sudah berusaha untuk bersikap terbuka, sabar, dan berusaha ingin tahu ya tentang masalah yang ada pada diri coach Itu ya, baik ya. Jadi menurut Pak Tata bahwa proses coaching yang tadi Bapak lakukan itu sudah berhasil ya Pak ya. Iya. Nah, saya ingin menyampaikan hasil observasi saya nih Pak Tata. Iya. Kalau diizinkan, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak Tata? Silakan. Oke, baik ya. Terima kasih Pak Tata nih. Jadi memang secara keseluruhan proses coaching yang Bapak lakukan tadi itu sangat luar biasa, sudah bagus ya. Dari mulai Bapak kompetensi seperti halnya memberikan pertanyaan berbobot itu sudah luar biasa gitu ya, sudah bagus. Kemudian Bapak juga sudah menjadi pendengar yang aktif ya, kemudian juga sudah melakukan kehadiran penuh atau present terhadap coach Bapak. Namun ada satu hal sedikit sebenarnya nih di alur tirta ya, di alur tirta yang Bapak lakukan itu semuanya sudah memenuhi ya, bukan alurnya yang tidak ada, memang semuanya sudah memenuhi. Namun dari pertanyaan ke pertanyaan itu sebaiknya menggunakan sebuah bisa dengan bentuk analogi atau kaitan yang lebih mendalam. Lebih mendalam, yang sehingga tidak terkesan seperti pertanyaan satu, pertanyaan dua, pertanyaan tiga. Nah seperti itu sih sebenarnya. Tapi tahapan-tahapan itu memang sudah Bapak lakukan. Nah kira-kira hal itu saja sih sebenarnya yang menurut saya. Menurut Bapak kira-kira apa yang saya amati tadi setuju nggak? Oh iya, memang tadi saya melakukan itu ya. Jadi terkesan tegang. Ya, pertanyaan ya, gitu kan ya. 1, 2, 3. Nah, gitu. seperti hal seperti itu. Ya betul. Oke, baik. Kalau Pak Tata sudah merasa setuju terkait apa yang hasil saya observasi, karena memang secara keseluruhan itu sudah bagus. Apa nih yang akan Pak Tata lakukan atau apa yang akan Pak Tata perbaiki lagi ke depannya? Ya, jadi menyikapi tadi ya tentang komentar ini berarti saya di situ ada merasa tegang, Pak. Nah, jadi saya harus memperbaiki ketegangan saya dalam melakukan coaching. Ya, insya Allah lebih rileks berarti. Iya, harus lebih rileks. Insya Allah dengan seringnya latihan, mudah-mudahan gitu ketegangan itu
ya bisa kenor dengan sendirinya tuh. Oke, mantap nih, luar biasa ya Pak Tata. Nah, kan tadi baru 2 direncanakan teh gitu ya. Direncanakan teh baru 2, walaupun memang pertanyaan berbobot juga sudah luar biasa. Nah, terkait kompetensi lain yang ingin Bapak kembangkan itu di kemudian hari, apa nih kira-kira, atau misalkan rencana ke depan terkait apa yang sudah dilakukan coaching ini mau bagaimana nih ke depannya gitu. Baik untuk Bapak ataupun rekan sejawat. Iya, iya. Untuk kedepannya ya di sini juga kan ada kompetensi inti lainnya, diantaranya adalah mendengarkan dengan rasa. Oke, mendengarkan Ya, dengan rasa. ya Betul. R-nya adalah terima, berarti kita menerima, mendengarkan semua informasi yang disampaikan oleh coach. Ya, betul. Ya, kemudian juga yang kedua apresiasi, memberikan apresiasi atau merespon ya dari coach tersebut ya dengan bisa mengangguk atau dengan kata oh dan ya. Oke. Kemudian juga merangkum apa yang disampaikan oleh coach ya. Jadi kita ulangi kembali. Ulangi kembali apa yang disampaikan oleh coach ya. Gitu. Oke. Kemudian yang terakhir adalah pertanyaan yang berbobot. Jadi mudah-mudahan ya untuk kedepannya saya ingin mengembangkan untuk mendengarkan dengan rasa Dengan rasa. Baik ya, luar biasa Pak Tatan ya. Semoga nanti apa yang Bapak harapkan terkait mendengarkan dengan rasa dan juga peningkatan pertanyaan berbobot dan lain sebagainya itu bisa diterapkan di dalam proses coaching selanjutnya. Iya. Dan ini kegiatan sudah berakhir dari mulai kita praobservasi, kemudian observasi, dan saat ini adalah pasca observasi. Senang bisa berkomunikasi terus dengan Pak Tata dari 3 tahapan ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu, di kesempatan yang lain. Iya. Terima kasih ya Pak Tata atas sama-sama. waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Tata.